Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat CRUD dengan kode igniter 3. CRUD itu apa? CRUD adalah create, read, update, and delete, atau simpelnya menampilkan, menambah, mengedit atau mengupdate, dan menghapus. Oke. Lanjut dari tutorial kode igniter kita yang kemarin. Ini tutorial kode igniter yang kemarin. Di sini saya akan membuat satu database dulu. Sedangkan database yang kemarin kita masukkan di tutorial sebelumnya. Nah, ini database saya buat dengan nama table info, dan saya isi dengan, ini saya hapus dulu, dan saya dengan kode info, tanggal info, judul info, isi info. Kode info saya gunakan varchar 5, kemudian dia adalah primary key. Tanggal info saya gunakan varchar sesuai mengikuti aturan dari MySQL. Judul info saya gunakan varchar 150, isi info saya gunakan long text. Oke, setelah saya membuat table untuk operasi CRUD saya yang saya namakan table info, selanjutnya saya akan membuat model terlebih dahulu. Jadi saya masuk ke folder model, saya create new file, saya beri nama model app.php. Nah, untuk mempercepat saya copy saja model yang saya sudah buat tadi. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya. Jadi insert data, tampil data, update data, delete data. Jadi kita cuma menghentikan function insert, function tampil, update, dan delete untuk melakukan operasi CRUD yang berulang-ulang menggunakan model yang sama. Kemudian saya save. Selanjutnya saya lakukan adalah membuat generate kode. Jadi di kode info ini saya akan meregenerate kode yang baru setiap kali data yang baru ditambahkan. Saya menggunakan kode ini. Jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Penjelasan dari kode ini, dia akan men-select maksimum di sebelah kanan dari kode info itu adalah 3 digit. Kita masukkan tadi varchar itu 5, jadi 3 digit itu sudah digunakan. Kemudian 2 digitnya itu kemana? Saya gunakan i dan garis datar, berarti ada 5 isi dari varchar itu. Kemudian saya memulai dengan kode i garis datar 001. Ketika data bertambah, maka dia akan meregenerate dengan otomatis i garis datar 002, begitupun dan seterusnya. Oke, setelah ini selesai, saya masuk ke header dulu. Ini saya copy paste saja. Saya membuat router untuk mengarah ke controller CRUD-nya nanti. Di sini saya ketikkan active CRUD, nanti saya akan membuat nama kontrolnya dengan nama CRUD. Kemudian saya save. Kemudian saya masuk ke controller. Di controller saya buat satu file dengan nama CRUD.php. Biar cepat saya copy saja yang ada di about. Tinggal saya ganti kelasnya menjadi kelas CRUD. Di sini adalah titelnya adalah CRUD, aktifnya adalah aktif CRUD, dan view-nya adalah view CRUD. Oke, saya save. Nah, nanti di vCRUD ini saya akan menampilkan table dari data-data di table info ini. Nah, jadi saya membuat view-nya dulu. Saya beri nama vCRUD.
.php. Biar lebih cepat, saya sudah memiliki view-nya di sini. Hanya kalau lama-lama saya ketik, nanti kalian akan bosan menonton saya, mendengarkan saya ngoceh. Nah, saya ganti jadi data info set flash data. Jadi guna dari flash data ini adalah ketika kita melakukan operasi CRUD, nanti dia akan melakukan menampilkan pesan apakah CRUD-nya itu berhasil atau tidak. Nanti kita definisikan di controller CRUD yang tadi. Kemudian tabelnya seperti ini: nomor, ID info, tanggal info, judul info. Nah, untuk header, untuk isi dari tabel itu kita akan panggil dengan menggunakan perintah for each. Ambil info as raw, menampilkan data kode info, tanggal info, judul info, isi info, dan sebagainya. Seperti itu. Ini saya save, kemudian ini saya reload dulu. Setelah saya reload, saya menuju ke controller CRUD dengan router. Masih error. Kenapa error? Karena variabel ambil info ini tidak dikenali oleh controller. Kenapa tidak dikenali? Karena kita belum mendefinisikannya di controller. Nah, kita kembali ke CRUD controller, kita definisikan di sini. Nama tadi adalah ambil info. Scan this model app. Nah, kita kembali ke model kita. Untuk menampilkan semua data, saya cukup memanggil fungsi yang ini, tampil data. Saya akan menuliskan tampil data, kemudian nama tabelnya apa? Tabelnya itu table info. Kemudian saya save. Saya reload kembali. Model app tidak dikenali. Kenapa tidak dikenali? Karena saya belum mendefinisikan function construct-nya di kelas CRUD ini. Biar lebih cepat, saya langsung mendefinisikannya. Saya copy, ini saya paste di sini. Jadi dia akan nanti meload model-model app, dan dia akan meload helper URL, text, dan form di controller CRUD ini. Karena di controller CRUD ini kita akan membuat nanti yang namanya form untuk tambah, kemudian proses tambahnya, form untuk edit dan proses editnya, dan proses untuk delete. Jadi kita harus menambahkan URL, text, dan form. Oke, kemudian saya save. Apakah masih error? Kita lihat. Saya refresh, sudah tidak error dan data tidak ada yang ditampilkan. Karena kenapa? Isi dari table info ini belum ada. Nah, belum ada data. Untuk melakukan ini, saya pasang tombol tambah data, dan nanti dia di view-nya, di view CRUD-nya dia akan mengarah ke controller CRUD tambah data. Nah, saya membuat dulu public function-nya untuk tambah data. Ini saya copy saja yang index. Nah, ini saya hapus saja dan saya ganti jadi form CRUD, dan saya save. Kemudian saya buat view-nya. Bukan di sini. View. Saya beri nama dengan vformcrud.php. Nah, biar cepat, saya copy saja langsung di sini. Ditambah data info ini, kita buka dengan form post action CRUD proses tambah. Nanti saya buat lagi satu function namanya proses tambah. Dia akan melakukan proses tambah data ke database. Kemudian saya masukkan input class dengan nama sesuai dengan nama di database-nya, itu kode info. Nilainya yang saya bilang tadi di model app, nilainya itu adalah berasal dari sini. Jadi dia akan terus meregenerate dengan menggunakan echo kode info. Nah, untuk meregenerate kode ini kita harus memanggilnya di controller. Nah, di controller ini saya tambah
data, saya ganti dulu public maksudnya tambah data. Di sini saya panggil dengan nama kode info this model app, dia akan memanggil get kode info, get kode info yang ada di model app. Oke. Setelah itu saya save, ini saya save. Kemudian untuk tabel tanggal info saya akan menuliskan script PHP tanggal dan jam pada saat sekarang. Nah, itu jadi otomatis melihat di komputer kita tanggal dan jam sekarang. Itu dengan nama, judul info kita isi dengan judul info, kemudian isi info saya menggunakan text area. Nah, ada yang text area di sini saya menggunakan plugin yang namanya TinyMCE. Cara menggunakannya itu gampang banget, tinggal masuk ke TinyMCE nya, kemudian cari tombol downloadnya. Setelah menemukan tombol downloadnya, silahkan copy script ini ke header elemen di view kita. Karena saya sudah mengkopinya, kurang lebih seperti ini, sudah mengkopinya. Nah, tinggal di form current itu saya panggil dengan text area sesuai dengan yang tertera di blog resmi TinyMCE ini. Oke, kemudian saya pasang dua tombol, yaitu tombol kembali, dia akan mengarah kita ke controller CRUD-nya sendiri dengan menggunakan script ini php echo set URL CRUD, kemudian button dengan tipe submit, dia akan melakukan submit dengan menggunakan form ini. Oke, saya save, kemudian saya masuk ke sini, saya reload dulu. Kalau saya klik ini, muncul, dia akan melakukan regenerate. Saya coba untuk melakukan CRUD, kemudian saya simpan, hasilnya error karena proses tambah belum saya buat. Nah, jadi saya akan di controller CRUD-nya saya akan buat satu lagi function public function proses tambah. Kemudian di proses tambah ini biar cepat, sudah punya proses tambahnya sendiri, tinggal saya copy, saya pastikan di sini. Pastikan di sini. Jadi seperti inilah prosesnya. Jadi data itu berisi array kode info, melakukan this input post ke field kode info yang ada di database, begitupun tanggal, judul, dan isi. Kemudian saya mendeklarasikan this model, berarti dia akan memanggil model insert data yang ada di sini, yang ini dia akan memanggil yang ini. Jangan melakukan proses insert ke table info dengan isi sesuai dengan $data yang ini. Setelah berhasil atau enggaknya pasti diarahkan ke redirect ke CRUD. Nah, setelah saya simpan, saya coba, saya refresh, saya coba, saya nama judul 1, kemudian saya buka lorem ipsum, lorem ipsum ini adalah contoh dari isi teks sebuah data. Mungkin Anda sering melihatnya di tema-tema yang sering Anda download, ada yang kayak gini, lorem ipsum. Saya copy, kemudian saya pastikan di sini, pastikan cukup Ctrl V aja, pastikan, kemudian saya buat dia justify, kemudian saya simpan. Nah, akhirnya berhasil tersimpan. Namun ini proses CRUD ini masih kurang, dikarenakan kenapa? Dikarenakan kita belum melihat pesan yang muncul apakah ini berhasil atau enggak. Semisal kita punya 100 data
ketika melakukan proses CRUD, kita tidak mengetahui apakah data itu masuk atau enggak. Nah, untuk mengetahuinya, kita tinggal tambahkan di sini if, biar cepat lah. Saya copy saja di data saya. Biar cepat, saya hapus. Ini saya hapus. Nah, jika data lebih dari 1, maka tampilkan pesan data bahwa data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka tampilkan data gagal tambah data dan dicoba lagi. Berhasil atau enggak, pasti akan diredirect ke controller CRUD. Oke, sekarang kita refresh, saya coba. Nah, ini otomatis langsung tergenerate ID-nya. Tadi kan 001, sekarang jadi 002. Kasih nama judul 2. Saya copy kembali rank ipsumnya, pasang tengah, dia akan tengah. Saya save dan akhirnya muncul data berhasil ditambahkan. Oke, sampai sini untuk proses tambah datanya. Kemudian saya memasang 2 tombol. Yang pertama tombol edit dan tombol hapus. Yang akan kita lakukan adalah membuat edit untuk kedua data ini. Oke, di sini saya akan membuat satu fungsi lagi, yaitu fungsi edit data. Biar cepat, saya copy saja. Jadi ini edit datanya, saya ganti. Ini di bawah proses editnya, saya ganti jadi form edit. Jadi form edit CRUD. Saya lihat dulu tadi view-nya. Form CRUD itu form tambah, berarti ini form edit CRUD. Oke, saya ganti. Nah, sekarang kita akan membuat satu function di model app dengan nama get edit block. Biar lebih cepat lagi, saya buat langsung di sini. Ini dia, kita paste saja biar cepat, jangan terlalu lama videonya. Oh, sudah ada ternyata. Jadi penjelasan dari function di model ini adalah saya mendefinisikan satu variabel dengan nama $id, di mana dia akan melihat URI segmen 3. URI segmen 3 itu adalah URL di sini. Ketika saya mengetikkan CRUD i, berarti yang menjadi URI segmen 3 adalah i-nya. Yang menjadi URI segmen pertama itu adalah ini, atau misalnya Anda mengupload ke sebuah hosting, yang menjadi URI segmen pertama itu adalah www.nama-blog-anda-situs-anda.com. Kemudian URI segmen itu controllernya. URI segmen 3 itu adalah ID yang dituju. Maka jadi seperti itu. Dia akan men-select semua data dari table info, di mana kode infonya sama dengan ID yang ada di atas sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di mana tadi, di control CRUD. Nah, get edit block udah saya buat. Kemudian saya akan buat satu view lagi, dan CRUD-nya itu view form edit CRUD. View form edit
PHP biar cepat lah. Saya sudah memilikinya di sini. Nah, ada proses edit seperti form tambah tadi, cuma saya ganti fungsinya jadi proses edit. Nah, yang berbeda adalah input kelas di ID-nya. Tadi kita meregenerate, sekarang kita menampilkan langsung kode info itu dengan yang pertama kita harus meloop semua data sesuai dengan ID yang dituju dengan menggunakan $ambil edit ASCII. Sesuai dengan di code yang tadi saya menggunakan nama edit info, saya ganti sini jadi edit info, bukan edit block, edit info. Di ini saya ganti jadi edit info. Jadi nama yang di sini harus sesuai dengan nama yang di sini. Ini seperti kemudian saya save jadi seperti ini. Nah, kita harus tutup. Nah, kemudian berikutnya saya akan men-set di vcrude.php itu di tombol edit tadi. Jadi tombol itu akan diarahkan ke controller CRUD. Di sini adalah edit datanya. Edit data sedangkan function yang di sini edit data. Edit data sedangkan kodenya. Sedangkan kodenya seperti itu. Kemudian saya save. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Saya coba klik. Ternyata tidak berhasil karena get edit block itu tidak identified oleh si model app ini. Oke, jadi kita balik ke CRUD, ke model. Di sini menggunakan edit data, berarti di sini juga harus menggunakan edit data. Oke, saya reload kembali. Nah, dan muncul. Jika saya dan muncul. Oke, jadi seperti itu. Ini di form editnya tadi lebay s-nya. Coba saya ID yang kedua, dia juga muncul. Oke, jadi sampai di sini untuk edit, namun kita belum melakukan proses edit. Nah, berikutnya di controllernya saya akan menjelaskan bagaimana proses edit ini bekerja. Jadi yang pertama kita akan mendeklarasikan dulu ID-nya dengan kode seperti ini. Kemudian kita mendeklarasikan datanya. Ini saya ganti jadi judul, saya ganti jadi kode info. Judul info, isi info, kemudian save. Kita akan memanggil model update data yang ada di sini, yang ini di controller kita. Saya ganti dengan info. Jadi dia akan melakukan proses update ke table info dengan isi data yang ini berdasarkan ID yang ini. Nah, kemudian di sini adalah flash datanya. Yang tadi sama, jika berhasil update maka ditampilkan data berhasil update, jika gagal maka gagal update dan coba lagi. Kemudian saya close. Oke, saya save. Kita coba berhasil. Yang saya akan edit adalah data yang kedua. Saya klik
dia akan mengarahkan ke controller function ID i-02. Sini saya ganti yang judul 2 edit. Kemudian saya cek apakah berhasil, dan ternyata berhasil dan datanya berganti jadi judul 2 edit. Oke, jadi seperti itu untuk proses CRUD dengan menggunakan kode igniter. Yang terakhir adalah menggunakan hapus. Tombol hapus ini cukup mudah. Saya tinggal copy yang ini saja, saya simpan di controller CRUD saya. Sebenarnya dengan hapus info, dia akan melihat ID sesuai dengan URI segmennya, kemudian dia akan melakukan delete data ke table info sedangkan ID yang ada di URI segmen 3 ini, kemudian akan redirect ke CRUD. Oke. Save. Kemudian satu lagi, sorry lupa, di CRUD-nya di bawah di tombol ini kita harus memanggil control function hapus info yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan ahref echo CRUD hapus info, row kode infonya berapa atau kode infonya apa. Kemudian saya akan menambahkan script on click, artinya apa? Ketika diklik, dia akan menampilkan pop-up JavaScript dengan nama apakah Anda yakin akan menghapus data. Nanti akan ada pilihan yes or no. Kalau yakin yes, kalau no cancel, dan dia tidak akan melakukan proses penghapusan apapun. Oke, mari kita buktikan apakah benar atau enggak. Saya refresh yang ini, kemudian saya akan menghapus data yang pertama, kemudian saya klik hapus. Dia akan muncul Anda yakin akan menghapus data, oke. Dan data yang i001 sudah terhapus, sekarang tinggal i002. Jadi seperti itu cara membuat CRUD dengan kode igniter 3. Selanjutnya di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD dan mengupload foto atau file dengan menggunakan kode igniter 3. Dikarenakan proses CRUD ini memakan waktu 20 menit, maka nanti di video berikutnya akan saya langsung ke upload foto dengan CRUD dan upload foto. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.